Hari ini tanggal 4 April, hari Sabtu, karantina hari kesekian. Udah lama banget kita nggak keluar. Kalau nggak kepepet banget kayak kemarin pas lagi belanja bulanan, gue yang harus keluar buat belanja kebutuhan buat sebulan ke depan. Dan nampaknya rambut gue udah mulai gondrong. Jadi hari ini kita rencananya gue mau minta tolong Hana buat motongin rambut gue yang udah kayak apa Ibu? Kayak Madagaskar. Iya, kayak Madagaskar. Jadi Hana mau mencoba motongin rambut gua, dipendekin, dirapiin dikit aja kali ya? Iya, rapiin. Dirapiin dikit aja. Karena banyak banget barber yang tutup dan barber langganan gua juga lagi off, lagi diliburin. Jadi daripada nanti ini makin gondrong dan makin nggak beraturan. Jadi sebelum anaknya lahir, bapaknya harus rapi. Dan kita mau lihat apakah Hana bisa ngerapiin rambut gua. Sepertinya tidak. Sepertinya kita lihat aja deh gimana nanti sambil bacain Q&A yang kemarin udah gue share di Instagram. Iya. Ya biar ada ngobrol-ngobrolnya. Oke? Kita lakukan di kamar mandi. Udah siap? Ready. Pakai apa alatnya? Tapi ini guntingnya emang khusus di kamar mandi, bukan yang buat gunting bumbu Indomie. Sama sisir hotel. Oh iya bener. Nggak ada hotelnya. Oh ya udah deh. Duduk. Ya udah, duduk deh. Bismillah. Bisa ya. Bismillah. Guntingnya. Tapi kalau di tukang barber you, rambutnya dibasahin dulu nggak? Biasanya sama aku dikeramasin dulu sih. Gimana? Nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Kan dirapin doang. I don't have idea. Dipendekin aja ya, rapiin aja ya, jangan dipapas habis ya. Enggak. Ya udah. Terus dari mana ya? Yang lain takut. Iya udah, apa juga takut yang punya rambut. Iya. Ya udah. Bismillah. Sambil baca Q&A ya. Iya. Biar dia nggak tegang. Ya biar slow. Mari kita baca yang pertama dari Wipski. Ceritain dong pas Hana hamil ngidam paling ribet apa? Oh, ngidam ini nasi lombok. Nasi balapuyung. Iya, nasi balapuyung. Balapuyung. Jadi kemarin waktu gua ke Lombok, Hana lagi pengen banget makan nasi itu. Cuman karena kemarin jadwal di Lombok padat banget dan bentar, dan pulang ke Jakartanya pagi banget, jadi toko-toko belum buka. Dan kita nginepnya tuh bukan yang kayak di pusat kotanya gitu, agak ke pantainya sedikit, jadi nggak banyak orang yang jualan di sana. Dan GoFood pun di sana terbatas. Selain GoFoodnya armadanya terbatas, juga koneksi internetnya belum begitu stabil kayak di sini, jadi nyari drivernya rada susah. Itu doang sih yang belum kesampaian, lainnya sih aman karena kalau di Jakarta kan ada GoFood, gampang. Awal ketemu Kak Hana dong Kak, gimana? Ini banyak banget yang nanyain dari dulu dan bilang iya. Oh iya, yang nanyain. Ini akan jadi Q&A pertama kita berarti ya? Iya. Setelah sekian lama. Ketemu Kak Hana pertama kali di mana? Ayo cerita. Iya, nanti kalau ayah yang jawab bahaya. Kenapa emang? Ayah harus konsentrasi. Oh iya benar juga. Jadi dikenalin temennya Hana itu sekitar tahun 2016 ya? 16. Tahun 2016 akhir dikenalin sama temennya Hana. Terus yang DM duluan siapa? Ayah. Tapi dibalas sama dia. Emang dia aja ada cewek kece dikit langsung dibalas. Ya itu awalnya dikenalin temennya Hana, terus belum langsung ketemuan. Kita ketemuan setelah 3 bulan ya? Iya, nggak langsung ketemuan karena kan Hana kerja, terbang segala macam, jadwalnya kan masih nggak nentu. Gue juga kerjaan, kadang keluar kota segala macam, jadi sulit buat ketemu. Sampai akhirnya setelah 3 bulan kenal, gitu kayak guntingnya kurang tajam deh. Oh, iya. Setelah 3 bulan kenal, terus kita ketemuan pertama itu di Sensi di Sushi Tei. Nah, Sushi Tei lagi makan sushi di bawah. Itu pertama kali ketemuan di situ. Dan sampai sekarang kita nggak tahu tuh restorannya apa. Udah tutup deh. Di Senayan City di bawah itu ada restoran sushi gitu dulu, tapi bukan Sushi Tei. Sekarang udah tutup. Oh, iya. Pertama kali ketemuan di situ.
Takut kuping kayak hilang. Jalan pertama itu yang makan sushi, terus sushi. Iya, yang pertama jalan sushi. Makan sushi itu kita langsung ketemuan di mallnya ya? Enggak. Hah? Jemput? Dijemput pakai Uber. Dulu Oh dia iya, punya mobil. gue belum punya mobil dulu, jadi gue jemput pakai Uber. Waktu itu Uber masih ada. Gue jemput pakai Uber karena kan Uber yang bisa di set destinasinya gitu loh. Terus jalan kedua kita, ayo ulang tahun ya? Ketemuan. Ulang tahun tuh langsung ketemuan di Senayan City juga. Happy birthday to bukan. Beres meeting, Ini udah dua kali loh. makan Happy sushi birthday lagi di gitu. Sushi kayak seminggu kita sebelum pacaran sushi mulu ulang tahun deh. Iya, ini setelah baru itu ketemuan ada ketiga gratisan. kita main ya. Kayak kedufan. Iya, nanti dia masukin sini deh. Tadi itu lama banget, gue masih kurus. Kenapa? Buka ini anak masih bocah banget. Habis banget Itu, sumpah. udah jalan-jalan pacaran. Ya pokoknya ketemunya tuh lucu tapi gitu loh. tapi nggak langsung pacaran ya kita waktu itu ya. Ketemu Enggak. dulu ngobrol. Dia jatuh dulu. Kecelakaan Oh dulu. iya, gue jatuh dulu. Banyak banget Jatuh yang dulu, nanya, Kak jatuh Didi dulu. kenapa itu kepalanya? Iya. Kecelakaan. Gue jatuh dulu, habis jatuh baru gue pacaran. Itulah pokoknya. Ya gitulah pokoknya intinya gue ketemu sama Hana, dikenalin temennya Hana ya. Lanjut, Kak Hana udah berapa bulan Kak? Hari ini udah 38 minggu ya? Sekitar, ya udah 9 Iya, 38 minggu tuh udah hampir 9 bulan. Harusnya dalam minggu-minggu ini atau minggu depan udah bisa lahiran. Doakan semoga lancar ya. Amin. Karakter apa yang gak disukai Kak Hana ke Kak Didi dan sebaliknya? Balik lagi ya, namanya juga kan pasangan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi ya kekurangan pasangan jangan dijadikan sesuatu yang bikin masalah. Ada yang nggak disukain, bukan nggak disukain sih, kayak mungkin belum cocok aja dengan kebiasaan. Mungkin unik kali ya kebiasaannya ya. Biasanya Kak Didi tuh orangnya kurang tertib. Hah? Kurang tertib. Ya hal simple lah, kayak misalkan naruh handuknya ngasal gitu. Terus ada tipikal kayak naruh handuk tuh gini gitu loh. Ya gitu sih, hal sepele kayak gitu. Selebihnya kok nggak ada. Karena kalau itu menurut saya bukan hal yang penting, soalnya selama 27 tahun hidup di dunia ini, gue mau naruh anduk di mana aja gue masih bisa hidup gitu loh. Ya kayak gitu. Dia gini ya. Gimana sih? Kayaknya Aing harus berguru kepada aku deh. Susah ya mau rambut ya? Iya. Kayak di garis-garis gitu deh. Kayak kalau kum biasanya lihat kum kan, biasanya tuh kum kalau motong tuh gini loh. Set ini. Set. Iya benar kok, aku benar. Terus sama dia disikat, sikat. Sikat guys. Sikat. Aku benar, aku benar. Kum biasanya kayak gitu kalau lihat. Ini pinggirnya udah nih. Aku pakai acara libur lagi. Kalau misalkan ini bagus sih nggak usah kokum lagi. Iya, aku udah di rumah. Dibuat di rumah. Karakter yang gak disukain I ke you berarti ya? Iya. Nggak disukain ke Hana itu Bawel. ya mungkin bawelnya juga gara-gara kelakuan gue juga, jadi ya udahlah ya gitulah. Ini diapain? Teknik apa ini? Ini teknik apa? Jangan Yaudah. Pertanyaan selanjutnya, calon dedek bayinya cowok apa cewek bang? Nanti gue umumin kalau udah lahir ya. Ntar gue umumin di Instagram. Hana pas hamil jadi gampang cranky nggak? Jelas. Pasti. Kayak bukan gua doang dah, Iya, semua kan? ibu hamil. Kayak semua orang yang lagi hamil ya pasti bakal kayak gitu. Ada perubahan hormon dan perubahan kondisi fisik yang bahkan orang yang punya badan sendiri dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi sama tubuhnya dia gitu loh. Jadi ya kita yang sabar-sabar aja, dengerin aja. Ya intinya kita dengerin aja sih, karena kalau ada orang lagi hamil, dia berargumen dan request yang aneh-aneh, itu tugas kita cuma dengerin aja, jangan didebat karena nggak akan ada selesainya. Ya kan? Sumpah gue nggak salah banget. Yang Apa? nanti abis ini kayaknya pakai topi terus. Kalau dede bayinya udah lahir, niat mau jalan-jalan kemana lagi bang?
Jadi kemarin itu akhir tahun lalu kita udah planning sebenarnya tahun ini mau jalan-jalan kalau bayinya udah lahir. Cuman karena akhir-akhir ini situasinya kayak gini, jadi kita terpaksa cancel semua plan perjalanan kita. Tapi untungnya kita belum sempat beli tiket booking gitu. Gue baru nyusun anggarannya, perlu-perlunya apa aja, destinasinya kemana, berapa hari kita harus kemana aja. Gue baru nyusun itinerary dan budgetingnya. Cuman untungnya gue belum booking sih, karena kemarin waktu akhir tahun lalu bulan Desember itu kan udah mulai ada berita tentang corona. Jadi setelah ada berita tentang itu, gue langsung rem semua rencana liburan karena kita masih belum tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Dan bener, 3 bulan setelah itu satu dunia kena semua. Jadi ya kita harus ngalah demi keselamatan bersama untuk nggak jalan-jalan dulu sampai situasi dinyatakan benar-benar aman. Lanjut, kalau pacaran udah 3 tahun tapi nyokap nggak setuju karena seumuran jadi belum mampu nikah, ini gimana? Nah, kalau misalkan orang tua udah ngasih statement kamu cari pasangan jangan yang seumuran. Nah, kalau misalkan udah tahu seperti itu persyaratan dari orang tua, ya kamu nyarinya jangan yang seumuran. Kalau misalkan dapat yang seumuran, ya jangan dijadikan itu untuk serius. Kalau misalkan kamu udah terlalu lama, terlalu nyaman dan ingin jadi serius dengan yang usia seumuran, ya itu masalahnya akan timbul. Jadi tuh kayak kamu udah tahu itu bakal ada masalah. Kalau udah ketahuan nggak boleh sama yang seumuran ya kenapa dijalanin? Oh, ini kalau yang jalanin. Next, negara yang pengen dikunjungin semenjak tahun lalu kita abis pulang dari Eropa. Itu pertama kali gue ke Eropa, jujur aja. Iya, rambutnya nancep-nancep ke perut ay. Oh iya, kena anaknya juga dong. Anaknya, aduh. Coba deh. Ya, pokoknya. Tapi kok rambutnya nggak ada yang turun ya? Di leher semua. Ya, nggak apa-apa. Negara yang pengen dikunjungin. You pengen kemana? Ayo ikut aja. Pokoknya aku mau ikut. Negara yang pengen dikunjungin dari zaman gua kecil dulu, yang pengen banget, yang belum kesampaian sampai sekarang. Kalau Kaiser kan udah, yang belum kesampaian itu gue pengen ke New York. Gue pengen ke Times Square, di tempat itu loh, yang tempat biasanya Spider-Man berantem sukanya. Di situ banyak banget superhero berantem. Ih, jangan ke situ dong. Ya kan di film doang. Lanjut, rencana ada buat rumah lagi nggak? Amin, doain aja ya. Ini kan kita beli rumah udah jadi ya, Yan? Iya, kita ini beli rumah udah jadi. Sebenarnya ada opsi buat kita bangun rumah dari nol. Cuman pada waktu itu, pertama soal waktu, karena kita juga udah mau nikah juga. Jadi, dan kedua soal budget dan kerjaan. Dengan kerjaan kemarin gua yang masih sering mondar-mandir ke luar kota, ke luar negeri, dan Hana juga yang masih sering terbang. Kalau kita bangun sendiri, kita nggak ada orang yang akan kontrol gitu loh progres pembangunannya kayak gimana. Jadi biar lebih aman, buat awal kita beli rumah yang udah jadi dulu aja. Nanti kalau misalkan di kemudian hari ada rezeki lebih, kita bangun sendiri dengan desain yang kita bikin. Yes. Kalau disuruh milih menetap di kota lain selain Jakarta, pilih kota mana? Aku Bandung. Alasannya? Aku Bandung. Kenapa? Karena banyak makanan. Kan ini juga banyak. Aku mau ke Bandung. Aku mau di Bandung, punya rumah di Bandung. Kayaknya enak gitu lah ya. Adem gitu suasananya ya. Kalau gue pengen ada kota yang pengen tempat untuk menetap. Kedua mungkin di Malang ya. Di Malang itu pas banget gitu loh. Kota yang kecil-kecil banget enggak, yang gede-gede banget enggak. Terus kemana-mana masih deket, harga-harga masih murah. Jalan tol sekarang juga udah banyak, akses segala macam. Dan orang-orangnya slow, santai, adem ayem. Cuacanya juga adem. Next, pilih istri atau pekerjaan. Ini gue nggak ngerti deh. Orang itu selalu selalu nyuruh orang buat milih gitu. Cuman kalau misalkan dua-duanya kita bisa jalan, kenapa enggak gitu? Kok gitu Istri sih sama saya? kerjaan itu nggak mungkin lo pilih salah satu, cuy. Karena lanjut kerja jadi pramugari atau enggak? Kalau menurut gua masih pengen Hana bekerja. Artinya bekerja kan nggak harus jadi pramugari yang terbang secara kemari. Artinya bekerja tuh di sini punya kesibukan, punya aktivitas. Poinnya sebenarnya itu. Kalau ditanya lanjut kerja jadi pramugari, nggak mungkin, masih 50-50. Cuman yang jelas gue masih pengen Hana punya kesibukan, punya aktivitas yang menghasilkan dimanapun itu tempatnya, karena rezeki kan dimana aja bro. Next, adakah perbedaan sifat atau kebiasaan sebelum dan sesudah nikah? Sebelum dan sesudah menikah, perbedaan paling signifikan adalah kalau dulu mungkin gue lebih nggak berpikir, woi,
Kalau dulu mungkin kurang bisa berpikir panjang lah. Kalau sekarang semua tindakan, aktivitas itu dipikir berkali-kali lipat lagi, dipikir matang-matang lagi sampai akhirnya melakukan sebuah tindakan. Itu sih perbedaannya. Kalau Ai apa? Kalau Ai apa sih? Adakah perbedaan sifat atau kebiasaan sebelum dan sesudah nikah? Sifatnya dulu kan manja, sekarang Masih sih. Tapi lebih. Sekarang tuh manja tapi tuh kayak punya tanggung jawab yang lebih, soalnya harus ngurus dia, harus ngurus bayi yang di perut, harus nyiapin kebutuhan sehari-hari, harus ngebersihin rumah, ya harus bertanggung jawab, harus bisa memanage uang dengan baik. Mungkin tadinya kalau Yu merawat diri sendiri, sekarang Yu merawat satu rumah ya. Satu rumah. Ada 3 kepala sekarang ya, ada Yu, ada anak, ada Ai juga. Benar-benar. Dulu kan kalau misalkan kerja gajian ya me time lah, baik banget me time-nya sampai uang ludes. Sekarang nggak bisa coy. Me time ada, tapi ya harus dieman-eman, bukan eman ya, lebih ngeset skala prioritas aja. Iya, harus pinter-pinter masukin uangnya di kelas-kelasnya gitu loh. Satu poin yang gue kan kenal Hana dari sebelum zaman nikah dulu, yang paling berbeda adalah sekarang Hana jauh lebih jago ngatur duit. Mungkin itu apa ya? Itu satu hal yang gue sendiri syukurin sampai sekarang. Karena dulu waktu gue pertama kali kenal Hana, Hana masih kerja, anak muda, kerja, beli ini, beli itu, beli tas, segala macam, lipstick banyak. Masuk toko. Warnanya sama semua. Masuk toko kalau misalkan keluar nggak bawa belanjaan tuh kayak nggak tega sama penjualnya, gila nggak sih? Dulu ya gitulah ya gitu. Tapi kalau sekarang Hana jago banget ngatur uang, lebih tegas dalam mengeluarkan uang juga. Itu sih yang paling beda sama Hana. Ada lagi mau ditambahkan? Lanjut. Hana rencana mau lahiran normal atau sesar? Normal. Pengennya normal. Doain ya supaya bisa normal. Kemarin udah ngobrol sama dokternya, kata dokternya sih bisa. Dari awal hamil sih alhamdulillah semua bagus, nggak ada kendala, dan dokter kandungan aku juga pro normal, dan dokter juga ngedukung banget aku untuk normal. Dan kemarin terakhir check up, kepala bayinya tuh udah dibawa banget, terus kalau dokternya bisa ya ini normal. Doakan saja ya, secepatnya. Kak Didin dan Kak Hana, apa harapan kalian untuk si Dede kalau udah besar nanti? Dari Ella di Pontianak. Pontianak tuh makannya enak-enak ya? Belum pernah kesana. Iya, enak-enak. Apa yang makan? Pisang Ponti. Ada es krim, itu es krim Anggi, jadi itu dalam batok kelapa. Terus di es krim Anggi itu ada bakso bening gitu yang pasti suka. Dia bukan pakai mie, dia pakai kue tiaw putih. Itu enak banget, baksonya segar. Oh iya. Terus ada pisang Ponti mah udah terkenal lah ya. Terus ada coipan tuh enak banget. Coipan itu yang isinya bekuang yang saya pernah bawain buat you. Oh, yang kayak dumpling gitu. Yap. Oh, itu enak banget. Iya. Apa harapannya, woi, kalau nggak cerita makanan? Ya harapannya selalu kalau orang tua pasti yang baik-baik. Cuman gue lebih berharap nanti anak gue bisa lebih peka ke sekitarnya. Karena di zaman sekarang kalau lo nggak peka, lo bakal punah cuy. Jadi dia harus peka sama sekelilingnya, sama kehidupan sosialnya, sama teknologi, dan sama apa-apa yang lagi berkembang zaman sekarang. Dia harus peka atas hal-hal itu sih. Kan nanti foto babynya kalau udah lahir dipublish nggak? Kulo saking Solo, oh aku dari Solo dia bilang. Dipublish lah. Nanti yang udah lahir ya difotoin dulu ya. Kemarin aja USG gue publish. Kan gimana cara buat memahami pacar yang galak? Dia marah karena kata salah. Karena kita salah. Katanya itu cara mencintai saya dengan marah. Ada orang dengan emosi menunjukkan rasa cintanya dengan emosi. Dia posesif gitu. Galak pacarnya. Gue nggak tahu galak atau gimana. Cuman bedain galak sama tegas ya. Iya, itu soalnya. Itu dua hal yang berbeda. Galak dan tegas. Kalau galak itu karena dia emosi aja, ngamuk-ngamuk, brang, itu galak. Kalau tegas itu dia mungkin ngomong dengan nada sedikit agak tinggi, tapi dia setelah itu bisa menjelaskan kenapa dia berlaku seperti itu. Nah sekarang balikin lagi aja ke pacarnya Mbak. Setelah dia galak-galak itu tadi, dia jelasin nggak kenapa dia melakukan itu. Kalau alasannya logis, jelas, berarti pacarnya tegas. Kalau dia cuman, oh iya ya kenapa ya gue gitu ya, berarti dia lagi ngamuk-ngamuk aja.
Lanjut. Bang Didi termasuk suami yang siaga gak pas ada? Wah pasti dong. Siaga. Masa jawab sendiri? Iya dong, siaga dong. Siaga sih. Siaga dong. Ada apa-apa aja, misalnya pagi baru bangun. Ini mau makan apa? Ayah selalu nanya kan. Iya. Mau makan apa? Lalu sediakan. Buka aplikasi, pilih sendiri. Lalu sekarang Yang lagi. siaga Bang GoFood. Iya. Kak Hana bisa ngomong bahasa Jawa nggak? Ya iso. Yo iso. Yo iso. Aku iso ngomong Jawa. Aku iso ngomong Jawa. Eman-eman. Dilalah miau. Ingat mama. Dilalah. Apalagi ngomong Jawa? Tahu ya? Enggak deh, semuanya kasar. Bisa ajarin dia. Lanjut. Udah ngapain aja selama quarantine? Wah, masak. Masak, nonton Tiap film, hari. series, apain lagi ya? Ya Oh, bikin ini. video kayak gini. No. Apa lagi? Kita jadi ada waktu untuk apa ya? Ngebenah rumah gitu loh. Oh iya. Menata rumah. Nata rumah yang tadinya kita pikir nanti aja deh. Sebenarnya sih bisa kan, Hana di rumah terus, tapi gimana lagi hamil nggak bisa. Ya, ada beberapa pekerjaan berat yang nggak bisa dilakuin Iya. sama Hana. Cuman Hana tahu ini harusnya dibenerin nih. Iya, ini harus Cuman dibenerin berhubung nih. gue nggak sempat, gue harus keluar mulu. Akhirnya kemarin pelan-pelan satu-satu mulai diberesin, Rumah kelar. mulai ganti lampu, masang foto segala macam. Selesai. Makanan favorit Kak Hana di Malang apa aja? Aku Hmm. suka rawon tesi. Oh iya, dia suka banget rawon tesi. Rawon tesi itu kalau kalian ke Malang, itu kalian ketik aja rawon tesi, itu tempatnya di dekat stasiun. Saran dari gua kesananya pagi supaya lauk-lauknya masih lengkap. Karena kalau udah sore biasanya udah habis. Itu ada rawon, daging, side dishnya ada tempe, Tempe sih enak banget. empal, apa lagi ya? Ada itu loh yang Perkedel, disuka. Apa? mendol. Mendol. Mendol tuh kayak tempe gitu. Enak lah pokoknya. Kalau ngomongin Malang, kangen apa sih? Oh, kangen apanya? Mungkin kangen apa dari Malang? Yang gue kangen dari Malang, kalau kangen makanannya jelas ya, karena kan gue gede di Malang. Gue lahir di Surabaya, cuman gue besar di Malang. Jadi gue dibesarkan dengan kebiasaan, lingkungan, dan adat orang-orang di sana. Kalau gue kangen jelas gue kangen makanannya, makanan di sana enak-enak banget dan murah-murah. Cuman Murah yang sih yang parah. Murah-murah banget. Cuman yang paling gue kangen dari Malang itu adalah suasananya. Beda aja gitu loh sama suasana di Jakarta. Gue nggak tahu ya. Cuman yang gue rasain pribadi adalah ketika gue di Jakarta itu ibaratnya kayak waktu itu cepat banget. Orang itu buat. Dan waktu itu dari Senin ke Sabtu itu kayak cepet banget, orang lari sana lari sini. Gue juga gitu, kerjaan juga lari sana lari sini. Ketika ada break, waktu misalkan kayak lagi mudik ke Malang segala macam, ketika gue pulang lagi kembali ke Malang, itu pas sampai Malang itu kayak di sana tuh kayak waktu itu kayak lama banget. Jadi kayak apa ya, slow banget gitu loh. Kalau gue lihat itu juga orang-orang bekerja pada umumnya ya, ada orang-orang kerja segala macam. Adek gue juga kerja di sana, cuman Kapan? nggak yang sampai kayak se-hektik di Jakarta. Di sana tuh lebih kayak orangnya lebih kayak slow mo gitu loh. Ibaratnya kalau yang dari Jakarta gue lihat orang-orang cepet segala macam, pas gue balik ke Malang, di sana tuh orangnya kayak slow mo gitu loh kayak. Ya itulah. Mungkin kenapa kalau di Malang mungkin nanti kalau misalkan udah tua, udah pensiun segala macam, di Malang mungkin enak kayak punya kebun, punya sapi segala macam, ternak beres. Aku pengen di Madep, bisa nggak sih? Tips nabung ala kalian dong. Pokoknya intinya kalau nabung, tentuin skala prioritasnya dari yang paling gede ke yang paling kecil. Yang paling penting banget urgent harus dipenuhin, taruh paling atas itu harus terpenuhi, breakdown ke yang paling nggak penting. Intinya siap-siapin aja sesuai posnya masing-masing. Dapat gaji, jangan lapar mata, comot ini comot itu, tahan. Kalau gue biasanya, gue kalau pengen beli suatu barang, misalkan gue pengen beli handphone gitu misalnya, gue nggak langsung beli. Biasanya gue tunggu dulu sampai 1 bulan atau 2 bulan. Biasanya gue pengen beli handphone, gue tunggu 1 sampai 2 bulan. Kalau setelah 1 bulan tuh gue masih kepikiran dan gue masih oke, gue butuh deh, baru gue beli. Kalau misalkan setelah 1 bulan
gue ngerasa nggak butuh, dan mungkin kadang gue lupa kalau gue pengen beli itu, ya berarti gue nggak butuh. Itu cara paling simpel kalau mau ngefilter mana barang-barang yang lagi dibutuhin sama barang yang cuman pengen mau punya aja biar nggak boros. Boleh lihat air lagi nggak? Anjir nggak ada yang Kenapa? Emang enggak? oh iya lihat air lagi. Ini kalau ku melihat penghinaan barber ya. Teknik macam apa itu? Biasa motong bawang, motong rambut. Iya, tangannya bawa bawang ya. Enggak, tadi kan yang motong. Ini udah. Udah selesai. Itu tidak ada perubahan. Ini udah berarti ya? Udah. Oke. Potong rambutnya udah selesai. Ini kita memang rencananya rapi-rapihin aja karena kemarin panjang Ya banget. dong, belakangnya udah rapi tuh. Iya. Belakangnya sudah rapi. Sama kayak, coba yang diem ya. Yang diem dong. Lagi deh gunting. Gak salah. Ayo. Ya gitu. Hah? Stay safe teman-teman semuanya ya. Iya. Jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana dulu, dan jangan mudik. Jangan mudik. Jangan mudik please, jangan mudik. Kasihan nanti yang di kampung malah terkena Kena. kan, malah ribet gitu loh. Di sana kan fasilitasnya nggak secanggih Iya, jangan kayak mudik. di Jakarta. Udah, jangan mudik. Kalau kalian sayang sama keluarga kalian yang di kampung halaman, mending kalian di rumah aja deh. Sekarang kan udah ada fasilitas. Ada video call Video kan, call. WhatsApp juga udah bisa buat video call, jadi Iya. bisa ngobrol. Maksudnya kayak dengan kalian di sini aja, itu nggak memutuskan tali komunikasi itu loh. Aku tali komunikasi. Tali silaturahmi, kalian masih bisa berkomunikasi. Iya deh. Sudah selesai. Udah selesai. Mau bersih, udah. Oh iya. Mau bersih-bersih, mandi, terus makan. Udah segini dulu ya videonya. Dan semoga aku lahir dengan lancar ya. Amin. Ya, kita bikin video di kamar mandi.